Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam kebajikan, rahayu, rahayu. Perkenalkan, nama lengkap saya Aldorius Resi Ama, NIM 2024 210020. Di sini saya membuat video salah satu untuk mengikuti tugas UAS mata kuliah dasar manajemen. Temanya yaitu manajemen stres organisasi. Stres organisasi merupakan respon psikologis dan fisiologis individu terhadap situasi atau kondisi kerja yang menantang, mengancam, atau melebihi kemampuan manusia. Menurut penelitian yang ditemukan oleh American Psychological Association tahun 2019, sekitar 75% karyawan mengalami stres yang berkaitan dengan pekerjaan dan 50% di antaranya membutuhkan bantuan untuk mengelola stres tersebut. Pengertian stres. Stres merupakan situasi ketegangan atau tekanan emosional yang dialami seseorang yang sedang menghadapi tuntutan yang sangat besar, hambatan-hambatan, dan adanya kesempatan yang sangat penting yang dapat mempengaruhi emosi, pikiran, dan kondisi fisik seseorang. Menurut Handoyoko tahun 1993, stres merupakan suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seseorang. Penyebab stres yaitu sumber stres atau yang dikenal dengan stresor pada dasarnya dapat bersumber dari pekerjaan dan lingkungan kerja, atau bisa bersumber dari luar pekerjaan. Stresor yang bersumber dari pekerjaan atau lingkungan kerja meliputi beban kerja yang terlalu besar atau terlalu kecil, konflik peran, ketidakjelasan peran wewenang yang tidak sesuai dengan pelaksanaan tanggung jawab, lingkungan kerja yang tidak menyenangkan, atasan yang tidak menyenangkan, rekan kerja yang tidak membantu, yang tidak mau bekerja sama. Gejala stres. Gejala merupakan penampakan dari suatu sikap atau perasaan. Penampakan rasa senang bisa berupa tertawa dan ceria dan girang, dan penampakan rasa sedih bisa dalam bentuk diam, menangis, marah, muram, dan sebagainya. Atau juga dapat dikatakan bahwa penampakan merupakan indikasi atau tanda-tanda dan berbagai bentuk dari suatu yang abstrak. Stres sebagai ketegangan atau tekanan emosional yang dialami seseorang, dan abstrak gejalanya oleh beberapa ahli dikelompokkan dalam 3 golongan, yaitu gejala fisik, gejala psikologis, gejala keperilakuan. Pendekatan stres. Agar lebih dapat memahami stres, perlu kiranya juga ditemukan pendekatan-pendekatan stres seperti yang disampaikan Kevin Davis dan Jones Newstrom 1989. Menurutnya, pendekatan stres digolongkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, pendekatan dukungan sosial. Yang kedua, pendekatan
low feedback. Yang ketiga, pendekatan kesehatan pribadi. Yang keempat, pendekatan meditasi. Cara mengatasi stres dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari tidak menutup kemungkinan para karyawan mengalami tekanan berbagai masalah. Apabila dibiarkan akan membuat stres. Masalah-masalah tersebut baik yang berkaitan dengan emosional maupun dengan perilaku dapat menghambat produktivitas kerja. Aryaja memberikan 2 upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari kondisi dan situasi stres pada karyawan, yakni bimbingan dan konseling. Memaparkan beberapa fungsi konseling sebagai berikut. Yang pertama, memberi nasihat. Yang kedua, menenteramkan hati. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, mengendurkan ketegangan emosional. Yang kelima, berpikir jernih. Yang keenam, reorientasi. Mengenai bagaimana mengatasi stres, tentunya kita yang mempunyai kepercayaan atau keyakinan atas nilai-nilai agama dan keimanan adalah fondasi yang paling utama. Individu dengan keimanan yang tinggi dan senantiasa berpegang pada nilai-nilai agama akan dapat mengendalikan tekanan-tekanan yang dapat menimbulkan stres. Dengan tingkat keimanan yang tinggi, individu akan memiliki jiwa yang tenang dengan pola pikiran logika dan sehat, bersikap rasional dan berperilaku etis. Mungkin itu saja para materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.